aksi nyata diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara diseminasi hari ini dibuka, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat diseminasi, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Susanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Indonesia Raya Tua Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dalam kesempatan yang baik ini selalu memanjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita dan keluarga kita. Semoga kita semuanya masih selalu diberi kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan juga kebahagiaan. Pada pagi hari ini, acara yang sudah direncanakan oleh Ibu Sri Suprapti SPD selaku calon guru penggerak melaksanakan tugas, yaitu aksi nyata desimilasi praktek baik, mana serangkaian kegiatan sudah beliau ikuti sejak beberapa bulan yang lalu, dan hampir setiap hari ini ada tugas yang harus dikirim, ada tugas yang harus dikerjakan, dan kita doakan bersama mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tetap semangat, bisa melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak dari SLB yang kita cintai ini, SLB Madura Selawi,
sehingga nanti sampai selesai pada waktunya sesuai yang diharapkan, dan kita harapkan semuanya beliau bisa lolos ya. Ini menjadikan kita bangga bahwa di sekolah kita ini memiliki guru yang kreatif, yang punya kemauan untuk berkembang, untuk maju, sehingga saya berharap juga Bapak Ibu jangan kendor, jangan lemah, jangan putus ya, dalam arti selalu berinovasi, berkreasi untuk memajukan kompetensi Bapak Ibu dan juga kompetensi yang diharapkan oleh sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada Ibu Sri Suprapti dan juga Bapak Ibu sekalian. Marilah nanti kita ikuti ya, praktek baik, ya, aksi nyata terkait dengan pembiasaan itu ya, terkait dengan pembiasaan maupun budaya baik ya. Kalau kita berbicara tentang budaya baik atau praktek baik terhadap anak-anak kita yang notabene adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentu ini saya pikir tidak terlalu muluk, tetapi kita harus berpikir yang simple ya. Apapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak, yang Bapak Ibu contohkan kepada anak-anak yang sifatnya sangat sederhana pun, ini sudah merupakan wujud daripada praktek baik ya. Sering saya menyampaikan ketika di apel maupun pertemuan-pertemuan, membiasakan anak didik kita menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan yang baik. Ini dari beberapa sektor maupun aspek ini bisa kita lakukan. Okay. Dari segi spiritual, kebiasaan-kebiasaan memberikan salam kepada anak-anak dan juga kepada teman-temannya, ini juga merupakan salah satu budaya positif. Di bidang kebersihan ini lebih real lagi ketika ada sampah misalnya atau bungkus jajan yang tergeletak dan kita tahu ini anak-anak, kita ajak untuk menempatkan atau mengambil sampah tersebut dan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, yaitu bak sampah. Ini pun juga merupakan contoh praktek baik. Jadi apapun yang Bapak Ibu berikan kepada anak, ini intinya adalah membekali siswa-siswi kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Pribadi yang baik, berkarakter, dan juga yang kita harapkan nantinya menjadi pelajar Pancasila yang sering kita dengar, yaitu tentang pelajar Pancasila. Jadi membekali anak kepada pembiasaan yang setiap hari kita lakukan, ini Bapak Ibu tentunya saya harapkan tidak bosan-bosan ya. Apapun yang Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan, saya yakin itu adalah hal yang positif. Tidak ada satu orang guru pun akan menjerumuskan anaknya ketika anak itu diperintah. Dalam koridor ini pendidikan adalah membekali anak untuk berperilaku yang baik, berkarakter yang baik, berbudaya yang baik, dan memiliki tatanan kehidupan yang baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Ibu Sri Suprapti. Mudah-mudahan acara ini nanti lancar dan bisa Bapak Ibu juga
bisa memetik hikmah yang perlu disampaikan oleh Ibu Sri Suprapti ini, dan yang ujung-ujungnya kita berharap sekolah ini akan lebih maju lagi dengan adanya Ibu Sri Suprapti ini sebagai guru penggerak nantinya. Kita bergerak bersama, tujuan kita tercapai, mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari yang mendung ini kita dapat mengikuti acara saya. Acara yang sedang saya ikuti yaitu kegiatan calon guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di sini di balik kesibukan setiap guru, semuanya sudah bersedia menyempatkan waktunya di sini. Terima kasih nih. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti, kita harapkan nanti syafaatnya di yaumul akhir. Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk presentasi salah satu memang tugas dari guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan sedikit berbagi rasa bagaimana siklus belajar di guru penggerak. Selama ini teman-teman tahunya jadi guru penggerak itu sibuk banget ya Bu, susah? Sebenarnya enggak. Banyak waktu luangnya, banyak waktu untuk kita bisa menambah keilmuan kita. Siklus belajarnya biasa kita kenal dengan istilah merdeka. M yang pertama yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi. Dan yang terakhir yang sedang saya ikuti ini terakhir dari modul 1.4 nih. Jadi nanti kita ada dua modul, satu modul itu ada 4 sub. Setiap sub itu ada aksi nyatanya. Jadi ini aksi nyata yang saya buat, aksi nyata yang kedua yang saya buat yaitu di modul 1.4 ini modul yang kedua. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sama-sama tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita nih. Mari kita lihat filosofi pemikirannya. Yang pertama adalah istilah Ingarso Sungtulodo Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Di sini saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu artinya ya. Ingarso Sungtulodo. Jadi saat kita di depan, kita menjadi apa ya Pak Adit? Menjadi contoh. Ing Madyo Mangunkarso. Saat kita berada di tengah, kita menjadi motivator. Sedangkan tuturi handayani, saat kita di belakang, kita mendorong. Jadi kita berusaha untuk menjadi tiga pribadi itu. Seorang guru seperti itu. Yang kedua adalah konsep belajar tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara itu bertujuan untuk menuntun. Di sini menuntun itu kita lihat di garis hitam, berarti itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini sangat ditekankan istilah menuntun. Jadi bukan mengajak berlari ya. Kalau mengajak berlari berarti anak kita mungkin akan terkewer-kewer. Bahasanya dulu ya, terkewer-kewer. Tapi di sini menuntun. Jadi kita diusahakan untuk sesuai dengan anak itu. Jadi kalau anak itu jalannya lambat, ya kita ikut lambat dulu gitu ya. Jadi jangan sampai memaksakan anak melebihi dari kemampuannya gitu. Di sini ada segala kodrat
dalam istilah Ki Hajar Dewantara ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah yang pada diri anak itu sendiri. Jadi kemampuan yang dia miliki. Mungkin itu termasuk inteligensi, bakat, itu ada dalam kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman adalah tuntutan zaman. Jadi seorang pendidik harus melihat dua kodrat itu, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak boleh meninggalkan salah satunya. Yang ketiga, sekolah itu ibarat ladang. Bagi kita itu ibarat ladang. Guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah benihnya. Nanti akan dibahas di materi yang selanjutnya. Sedangkan yang keempat adalah orientasi kita adalah budi pekerti. Di sini Hajar Dewantara sangat menekankan pada budi pekerti, itu sangat ditekankan dan sangat diperlukan dalam proses pendidikan. Sekarang kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini, bagaimana budaya positif itu dapat diciptakan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif di sini yang sedang coba kita buat lingkungan positif. Lingkungan positif di sekolah kita adalah lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan yang menyenangkan dan nyaman yang akan memberikan rasa aman pada murid. Jadi di sini kita harus menciptakan lingkungan itu. Jangan sampai seorang siswa datang ke sekolah itu dengan rasa khawatir. Misalnya di sekolah itu ada teman yang membuli. Terus akhirnya dia datang ke sekolah tuh sudah kadang orang tua tuh memaksa, ayo berangkat. Terus anak itu kadang nggak mau, enggak lah nanti aku dinakalin gitu ya. Itu kita sebagai guru berusaha meminimalisir sekali hal-hal seperti itu. Jadi pembulian itu semoga tidak ada di sekolah kita. Jadi kita bisa dan kita mencoba. Kita pertama mungkin mencoba dulu ya untuk membuat lingkungan positif di sekolah kita. Salah satunya adalah ada istilah 5S. Yang pertama adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi kita berusaha untuk menerapkan itu. Ini khusus sih. Yang kedua adalah membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat kalau bisa oleh seluruh warga di kelas kita. Ini kalau kita bicara kelas ya Pak Adit. Kalau kita bicaranya sekolah berarti semua warga sekolah. Mungkin kita dalam lingkup yang kecil dulu, lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh warga kelas. Yang saya terapkan di kelas saya, karena kelas saya itu kelas 1, anak-anaknya belum ngeh dengan keyakinan kelas, saya mengajak wali muridnya untuk ikut membuat keyakinan kelas yang mereka kehendaki. Nanti akan saya sampaikan di belakang. Yang ketiga adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman dan aman mengikuti pembelajaran. Peraturan kelas yang kalau kita lihat di sekolah kita itu sudah ada ya, sudah dibuat biasanya oleh sekolah gitu. Sebenarnya kita boleh menambah asal itu yang positif. Ya, asal peraturan-peraturan atau budaya-budaya yang positif itu kita boleh menambahkan. Yang keempat adalah budaya literasi. Mari sama-sama kita galakkan literasi kita karena ini sangat bagus untuk menciptakan budaya positif di kelas. Di sini sebenarnya sudah ada pojok baca. Kemarin saya juga baru saja di WA ada. Ini ruangannya mau diapain? Oh iya Pak. Itu sebenarnya sangat bagus. Jadi kalau kita misalnya sudah pembelajaran di kelas mungkin butuh sekali-kali kan keluar ya, kita bisa memanfaatkan pojok baca itu. Nanti teman-teman bisa
yang kurang itu apa aja? Ya, ditulis aja nanti. Jadi nanti bisa kita sama-sama lengkapi. Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan seorang petani yang menanam tumbuhan. Mereka akan tumbuh sesuai benihnya. Benih padi akan tumbuh menjadi padi, benih jagung akan tumbuh menjadi jagung. Sedangkan tugas petani hanya menuntun tumbuhnya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi memang tugas kita kalau diibaratkan seorang petani itu adalah menjaga tanaman itu, benih itu tumbuh dengan bagus gitu. Jadi memang kalau siswa peserta didik kita tuh diibaratkan benih, misalnya kita menanam jagung, kita tidak mungkin berharap akan tumbuh padi ya Budian. Jadi kalau benihnya jagung, pasti tumbuhnya jagung ya Pak Dino. Ya itu akan malah tanda tanya ya Pak. Jadi tugas kita tuh bukan merubah benih itu menjadi tumbuhan lain itu. Akan tetapi tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menjaga benih itu tumbuh dengan baik. Jadi kalau anak-anak kita misalnya ragil yang pintar itu tidak bisa disamakan mungkin dengan kemampuannya Fadil ya. Fadil yang mungkin kemampuannya nulis aja belum itu ya. Jadi itu nggak bisa kita kemampuannya itu harus sama, itu nggak bisa. Karena mereka tuh ibarat sebuah benih itu mereka tuh udah berbeda gitu ya. Jadi tugas kita itu nggak mungkin menganggap kemampuan mereka tuh biar sama, enggak. Tapi tugas kita tuh hanya mengarahkan. Jadi kalau misalnya kayak saya contohin Ragil aja ya, Ragil siswanya siapa ya? Pak Arya. Misalnya Ragil sudah sampai perkalian gitu tuh nggak mungkin disamakan dengan anak yang baru saja belajar menulis meskipun mungkin kelasnya sama gitu ya Pak. Jadi kita ikutin dulu kemampuannya Ragilnya gitu, karena kita memang tugasnya itu ya menuntun anak itu gitu. Tapi memang ada tugas kita yang tidak bisa kita hindari. Jadi tugas kita itu biar anak itu tidak merasa dia itu kemampuannya berbeda sekali gitu ya. Jadi misalnya Ragil yang sudah sampai perkalian, Fadil yang baru belajar menulis itu juga tetap harus digenjot meskipun tidak melebihi kemampuannya yang buat anak itu stres gitu ya Pak. Jadi jangan sampai kamu tuh lihat Ragil sudah perkalian, kamu nulis aja belum bisa gitu. Itu membuat anak itu tidak nyaman gitu. Jadi memang kita menghindari juga bahasa-bahasa seperti itu. Tapi berusaha juga untuk memegang anak, melatih anak, membimbing anak itu sesuai dengan kemampuannya. Nah di sini saya coba tentang penerapan budaya positif di kelas di sekolah kita yang sudah kita terapkan, banyak kita terapkan. Yang pertama adalah saya membuat perencanaan aksi nyata dan mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Jadi di situ ada foto saya sama foto Pak Ardana. Pak Ardana nggak lihat? Itu foto saya sama Pak Ardana. Yang kedua adalah melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama murid dan wali murid. Tadi sudah saya sampaikan. Karena murid saya kelas 1 itu siswanya masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan baik untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya meminta wali murid, saya mengajak wali murid untuk membuat keinginan mereka itu apa untuk anak-anaknya gitu. Jadi kita mencoba mengkolaborasi antara yang diharapkan sekolah, tujuan kita di sekolah, kita juga punya standar capaian pembelajaran. Tapi wali murid juga kita persilahkan untuk mereka tuh pengennya seperti apa gitu. Jadi kita mix antara keinginan kita dan keinginan wali murid. Yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas, rekan sejawat, wali murid
berkaitan dengan strategi membangun budaya positif di kelas. Biasanya di sini yang saya share adalah WA ya, WA. Biasanya kan antara wali murid dengan kita cukup aktif di WA ya. Di WA grup biasanya pertanyaan itu tidak pernah berhenti. Kenapa anak saya itu ya Bu, kalau di rumah tuh nggak mau belajar gitu ya? Katanya udah belajar di rumah kalau di sekolah, kan udah belajar di sekolah, di rumah nggak usah belajar atau sebagainya. Itu biasanya kita bahas di grup kelas. Di sini juga saya menampilkan fotonya teman-teman seperti itu sih. Iya Bu Susi. Di situ ada Bu Susi, itu adalah foto kita mencoba menerapkan budaya positif, melatih tata kecantikan, melakukan restitusi. Mungkin restitusi di sini sudah sering kita dengar juga ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini contohnya, saat anak itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan mereka. Misalnya ada anak membuang sampah sembarangan, seperti tadi yang Pak Adana sampaikan dengan contoh sampah yang ada di sekitar kita yang itu, kita tidak langsung menyalahkan anak sih, ayo jangan buang sampah sembarangan, tapi coba kita ajak mereka untuk kenapa sampah itu dibuang di situ, kita tanyakan. Jadi kan kita nanya kan tahu ya, akan tahu kenapa mereka membuang sampah di situ. Contohnya, kalau ternyata tempat sampahnya jauh, nah itu bisa kita oh ya udah berarti kan ada alasannya kenapa dia membuang sampah di situ, karena tempat sampahnya jauh. Kita bisa mengarahkan anak itu, ayo buang sampah di tempat sampah gitu. Kalau misalnya memang kondisinya di sekitar kita itu kurang tempat sampah, kita bisa mengajukan ke sekolah untuk menambah tempat sampah, sehingga anak-anak tidak ada alasan lagi untuk membuang sampah sembarangan. Nah setelah itu kita ajak mereka untuk menyadari kesalahannya. Kamu tuh salah nggak kalau membuang sampah sembarangan? Kalau sampah itu dibuang sembarangan, maka lingkungan kita itu akan kotor. Kita bisa menjelaskan seperti itu. Ya, jadi mencoba untuk mengajak peserta didik kita itu untuk menyadari kesalahannya, kemudian mengambil langkah yang benar. Itu adalah restitusi. Di sini ada kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Itu modelnya seperti itu. Nilai-nilai, jadi berawal dari nilai-nilai yang sudah disepakati dulu. Jadi misalnya kita sudah sepakat kalau membuang sampah itu di tempat sampah. Nah, kalau mereka salah, berarti harus kita ingatkan, ayo sebaiknya kalau buang sampah di mana ya? Itu ya Bu. Jadi kita sudah tahu, anak-anak itu tuh memang sebenarnya udah tahu kan kalau buang sampah di tempat sampah, cuma biasanya mereka tuh seperti itu, ngetes mungkin ya, atau guru neuroprotektif gitu ya. Itu kadang seperti itu. Jadi perlu kita ingatkan. Kita kadang mereka juga sudah tahu, misalnya kalau duduk kakinya di atas kursi itu sebenarnya nggak boleh loh gitu. Tapi itu mereka kadang sukanya ngetes kayak gitu. Kalau kitanya cuek aja, mereka diam-diam aja, tidak menganggap itu tuh biasa gitu. Makanya kita ingatkan, sebenarnya mereka sudah tahu, cuma mereka butuh diingatkan, dibiasakan lagi. Kalau kamu udah tahu kalau duduk yang bagus itu seperti apa gitu. Di sini saya memberikan contoh yang pernah saya lakukan tentang mungkin itu ada foto yang lucu ya. Wali murid nempel-nempel di matanya tulisan mata, di hidungnya tulisan hidung. Itu ada yang kenal siapa? Iya, itu adalah bapaknya Aska. Jadi kan wali murid bertanya, gimana ya Bu cara mengajarkan anak-anak kita anggota tubuh gitu ya. Nah, terus kita kan hanya mencoba mengarahkan saja ya. Kan tidak setiap anak sama ya. Kadang ada anak yang cukup dengan gambar mata ditulisin mata, gambar hidung ditulisin hidung gitu ya. Ternyata mamanya Aska itu justru ya itu yang dimaksud restitusi. Jadi dia itu menemukan apa sendiri ya. Dia itu malah nempelin matanya sendiri dengan tulisan mata, hidungnya sendiri dengan tulisan hidung, termasuk tangan semuanya jadi ditempelin, telinga juga. Ya kreatif tapi ya itu. Jadi ada salah satu wali murid yang menemukan sendiri caranya mengajarkan kepada anaknya.
Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita kadang itu melakukan kesalahan, itu tuh ataupun melakukan tindakan, itu sebenarnya ada empat hal yang mendorong kita melakukan tindakan itu. Yang pertama itu adalah penguasaan. Misalnya karena kita ingin berkuasa gitu ya. Terus yang kedua karena kebebasan, karena ingin bebas. Kadang ada anak yang di sekolah itu nakal banget. Mungkin contohnya boleh menyebut nama lah ya. Contohnya di sini misalnya karena kita sama-sama berganti. Contohnya Chandra nakal banget. Sebenarnya apa sih yang dia butuhkan? Kita bisa mencari ini ya, mencari apakah dia butuh kebebasan? Kira-kira apa Pak Adi? Ya, iya. Salah satunya nanti ada cinta kasih, perhatian ya, masuk dalam cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Kalau dia butuh perhatian, berarti ada faktor itu yang mungkin harus kita rubah dalam pola asuh, budaya positif yang harus dia terapkan. Terus juga ada kesenangan. Mungkin saat kita nggak mungkin kan, misalnya saya berbuat nakal pun karena saya butuh sesuatu, misalnya saya senang, misalnya lihat dia nangis gitu. Itu juga masuk dalam kebutuhan dasar manusia, Budian. Jadi pasti orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada faktor yang melatar belakanginya. Nanti kita dari kebutuhan dasar manusia ini nanti coba kita gali. Kira-kira murid kita yang mungkin bermasalah itu apa sih yang mereka jadikan faktor gitu ya? Apakah mereka mencari kesenangan? Apakah mereka mencari kebebasan? Atau mereka sebenarnya hanya menarik perhatiannya Bumi aja gitu? Kan banyak ya yang misalnya si Riko dibolak-balik cari perhatiannya Bu Susi gitu kan. Jadi kita nanti bisa lihat ya Bu Susi ya, mereka tuh sebenarnya tuh yang dibutuhkan apa gitu. Nah dari sana nanti bisa kita ambil langkah selanjutnya untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ini penerapan disiplin positif di SMP Manunggal Slawi. Hampir tiap hari kita menerapkan ini ya. Yang pertama adalah menjaga protokol kesehatan, seperti anak masuk ke dalam itu ya, ruang disinfektan, mencuci tangan, terus cek suhu, itu sudah sama-sama kita terapkan. Yang kedua, mengucapkan salam saat anak berangkat dan pulang, itu juga sudah kita terapkan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sudah belajar, kita juga sudah sama-sama menerapkan. Yang keempat, melakukan ice breaking. Ice breaking biasa kita terapkan enggak ya? Ice breaking itu biasanya berupa pemanasan ya. Dalam kegiatan ini juga bisa kita lakukan ice breaking biar kita segar. Ice breaking itu bermacam-macam. Bisa kita terapkan di kelas. Di kelas biasanya kita ajak itu sih di situ tuh anak bernyanyi, itu juga udah ice breaking ya. Untuk penyegaran aja, untuk biar anak-anak itu menarik dirinya tuh ada hadir di kelas gitu ya. Kadang ada anak yang hadir di kelas, raganya ada di kelas, tapi jiwanya itu masih di rumah gitu ya. Kadang ada yang tidak peduli, dia tuh udah duduk di sekolah, di kelas, tapi itu masih nggak mood, nggak mau belajar, masih nggak mau disuruh nulis, masih nggak mau disuruh ngikutin pembelajaran kita, masih nggak mau. Jadi kita bisa melakukan ice breaking dulu. Gitu Bu Susi? Ya, lanjut Pak. Yang kelima adalah belajar merawat diri. Ini juga pembelajaran yang sudah biasa kita praktekkan kalau di kelas. Karena ini saya ngambilnya di kelas 1, diri-dirinya masih yang dasar, seperti mengasingkan baju masih ini ya, masih merawat diri ya, mengasing baju, melipat pakaian, memberi kaos kaki dan sepatu. Mungkin kalau di kelas-kelas yang lebih tinggi, SMA, ya Bu Susi, itu bisa sudah ke dalam berkomunikasi, bersosialisasi gitu. Ini kelas dasar, ini masih merawat diri. Yang keenam, belajar sambil bermain. Saya lagi coba menerapkan ini, belajar sambil bermain, karena anak-anak di kelas 1 itu masih suka bermain ya Bu ya. Mereka tuh datang ke sekolah aja sudah membawa mainan. Jadi kadang di sekolah mereka itu akhirnya disuruh belajar tidak mau karena mereka sudah asik dengan mainannya. Jadi
untuk memik keinginan mereka belajar bermain, kita coba menerapkan belajar sambil bermain. Kita buat kesepakatan, oke, kamu boleh bermain, tapi hanya 5 menit. Setelah itu kita belajar 15 menit. Nanti boleh bermain lagi, tapi nanti ya setelah kita belajar. Saya lagi coba seperti itu Bu Mai, karena anak-anaknya sekarang itu lagi model Indonesia kayak gitu, membawa mainan ke sekolah gitu. Kalau udah kayak gitu akhirnya nggak mau belajar kan, karena sudah asik dengan mainannya. Jadi saya coba praktekkan boleh bermain tapi setelah belajar. Jadi kita praktekkan misalnya 15 menit belajar, 5 menit bermain. Tetap aja kalau bisa waktu belajarnya yang lebih banyak. Ini Jumat berbagi, jadi sedang mencoba sih, misalnya Aska membawa roti hari Jumat ini, Aska yang membawa roti, nanti dia berbagi kepada teman-teman yang berangkat hari itu. Itu untuk melatih, anak-anak untuk berbagi dengan temannya. Nanti kalau misalnya ini positif, boleh diterapkan di kelas lain. Kalau yang 8, minum susu itu sudah biasa diterapkan ya, bukti ya itu fotonya. Minum susu, jadi kalau ini beberapa hari ini kita lagi vakum ya Bu? Iya. Karena susunya habis. Nah, itu budaya-budaya positif yang sebenarnya banyak sekali yang sudah kita terapkan, cuma mungkin tidak saya cover karena keterbatasan kemampuan saya. Yang selanjutnya adalah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, maka saya sebagai calon guru penggerak itu yang pertama harus melakukan apa? Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan murid. Tadi ya sesuai dengan yang dari materi sebelumnya, misalnya kita tahu dia itu butuhnya apa sih, hanya untuk kesenangan saja. Misalnya melakukan sesuatu apakah hanya karena kesenangan, atau dia itu butuh perhatian saya. Itu harus kita ketahui dulu. Yang kedua, merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif di kelas. Kalau kita sudah tahu kebutuhan kita, misalnya tadi Chandra, kita tuh udah tahu dia tuh kebutuhannya apa, baru kita kita rancang budaya positif apa ya yang cocok untuk Chandra, biar dia itu tidak suka marah-marah, tidak suka berteriak-teriak, gitu ya. Yang ketiga tentang berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kita nggak mungkin sendirian dalam menerapkan kesepakatan kelas. Kita bisa mengajak kalau di sekolah murid boleh, kalau misalnya mau dengan teman-teman di Jawa juga boleh. Jadi kita semua di sini satu warga sekolah itu kan tujuannya sama ya semua, ingin membentuk lingkungan sekolah yang positif. Jadi kalau semua saling mendukung. Yang keempat adalah melakukan kontrol dan disiplin positif. Semua yang kita lakukan tadi tujuannya adalah satu, untuk membentuk pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Kalau saya melihat yang sangat kita butuhkan sekali untuk di SLB adalah kemandirian ya. Kita sangat berharap agar anak-anak kita nantinya setelah setelah keluar dari SLB itu bisa mandiri. Selanjutnya adalah merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat cakap dalam memerintahkan diri sendiri. Jadi orang yang dikatakan merdeka itu jangan sampai kita ngomong aku merdeka tapi hanya dikongkon boleh. Kadang kayak tadi Aziz ya disuruh bina diri, aku dengan orang apa tuh sih misalnya lu kesel-kesel makan boleh kita nyetrika gitu ya, padahal itu pembelajaran bina diri dia. Kadang seperti itulah kita tidak mau diperintah-perintah, pengennya ya yang hidup yang enak, hidup main HP, tiduran gitu ya. Padahal kayak merdeka itu adalah
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintahkan diri sendiri. Itu aja budaya positif yang ingin saya bagi. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin berbagi juga, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Pertama apresiasi untuk Ibu Sri Suprapti pada CGP calon penggerak ini sudah mencoba terus menggerakkan kita teman sejawat di sekolah kita. Saya sangat tertarik yang tadi tentang restitusi. Kadang kita memang spontan ya terhadap anak kita ketika membuat tadi kesalahan atau perlakuan yang tidak tepat. Kadang kita spontan akhirnya hanya terfokus kepada maido, gitu ya, pada bahasa Selawi ya, maido. Perlu memang ini dari seperti ini kita belajar juga terus mengingatkan kita agar bagaimana terus membimbing anak kepada perbaikan, gitu ya, yang tadi salah kemudian menjadi benar, tetapi dengan bahasa yang santun tadi ya. Walaupun kita gurunya, kita orang tua, tetapi tetap anak diperlakukan santun sehingga anak merasa tidak itu. Ini memang cukup cukup susah bisa, karena kadang kita terkontaminasi dari emosi sesaat, mungkin seperti itu. Ini perlu mari Bapak Ibu bersama-sama, dan saya terus berharap Bu Prati terus memberi contoh ke kita, mengingatkan ya juga ya lewat hal-hal seperti ini, sehingga kita terhadap anak bisa juga santun. Tadi yang restitusi ya, memperbaiki, mengingatkan hal yang salah tapi dengan bahasa yang santun. Kemudian yang menarik lagi tentang ini, berbagi. Kelihatannya ini perlu terus digerakkan ya. Berbagi, Jumat berbagi ya setiap kelas. Karena anak-anak itu cenderung bawa makanan ya buat diri sendiri gitu. Atau buat mainan juga bawa mainan buat diri sendiri. Kadang temannya pinjam saja terus gegeran gitu ya. Kita yang jumpai siswanya Bu Fia memang masih kecil, memang butuh itu seperti kenalan juga. Artinya apa? Butuh kita untuk bagaimana cara memberitahu anak agar tadi berbagi. Mainannya dipinjam temannya, ikhlas meminjamkan. Makanannya dikasihkan ke temannya, ikhlas diberikan. Ini katanya terus berarti salut hal seperti ini untuk terus dikembangkan, ditularkan ke yang lain, di Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, terus mencoba menciptakan kepada anak-anak kita tentang cuma berbagi, kemudian termasuk tadi yang restitusi dan pemulihan. Ya kadang kita muncul guru dewek sedikit ini ya, tapi tujuannya memang intermezzo aja, biar ada kelakar, biar anak itu merasa akrab gitu. Kadang kita kan guyonan ya. Nang kakak terus Pak Guru ngenteni ya orang teka-teka, kan sampai mulai belajar, orang belajar. Nang omah apa baik, misalnya bahasa. Lebih-lebih kayak Krishna Bapak Ibu. Krishna dijak bahasa Indonesia itu susah sekali, nggak bisa. Mau lapaknya mau bahasa Indonesia. Kamu nanti kalau ke Jakarta nanti nggak boleh kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Kan masih suwe banyak, masih cilik, belum gede. Jadi mau ke Jakarta kalau kerja mungkin ya. Sehingga kan masih suwe aku maring Jakarta. Itu salah satu contoh. Hal seperti ini memang kita terus telaten ya, terus telaten.
kompeten untuk terhadap anak kita, santun dan seterusnya. Itu aja Bu Bakti, terima kasih. Jadi berarti harapan kita bersama untuk terus mengingatkan ke teman-teman tentang ini tadi, restitusi dan Jumat berbagi. Terima kasih, saya kembalikan. Budaya positif yang tadi juga saya terapkan yang baru-baru mungkin ya, itu bisa diterapkan di kelas teman-teman semua. Juga saya butuh masukan mungkin budaya positif apa ya, budaya positif yang lain yang kira-kira pas untuk diterapkan untuk anak didik kita. Matur nuwun Pak Dikir. Kepada Ibu Tri Suprapti SPD yang telah menyampaikan materi mengenai budaya positif. Semoga dari paparan tadi kita dapat menangkap, memahami, dan mengenalkan budaya positif di kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun, khususnya di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Untuk yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan seluruh peserta diseminasi hari ini. Sekian, mari kita tutup bersama acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.